ya, kemarin pertemuan kelima. Nah, nanti tinggal 2 kali Anda UTS. UTS-nya nanti sampai ke daftar saldo. Nah, di posting ya, posting ini adalah proses dari kemarin kita mengenal jurnal, kemudian dicatat ke dalam buku besar ya, dan buku pembantu. Nah, buku besar dan buku pembantu jenisnya adalah memang jenis buku besar, formulir-formulirnya nanti di situ juga ada kode rekening dan bagaimana cara metode mempostingnya dan bagaimana dasarnya ya untuk pencatatan. Nah, tentunya Anda sudah mengenal buku besar, yaitu bukunya bukan bukunya yang besar ya. Buku itu digunakan atau daftar rekening itu digunakan untuk mencatat proses transaksi yang berasal dari jurnal ya. Nah, itu ada buku besar umum dan buku pembantu. Nah, yang buku besar misalkan ada kas, kemudian ada persediaan. Nah, yang harus ada buku pembantunya apa? Misalkan buku piutang. Nah, buku piutang itu kan terdiri dari beberapa nama-nama yang orang yang berpiutang ya. Ada piutang si A, piutang si B dan seterusnya. Kemudian buku persediaan atau biasanya buku ini persediaan, kalau persediaan barang dagangan, nanti jenis-jenis persediaannya apa saja, itu juga ada buku pembantunya. Kemudian buku hutang ya, itu yang lainnya ya satu buku saja. Nah, buku besar umum itu utamanya adalah mencatat transaksi keuangan yang dari akun-akun yang terdapat di jurnal. Itu nanti ada akun yang ada di neraca dan akun yang ada di laporan laba rugi. Nah, ini nanti saldo-saldo setiap akunnya akan dilaporkan pada daftar saldo. Nah, sedangkan buku pembantu ini adalah tambahan dari buku utamanya. Misalkan tadi buku piutang. Piutang itu misalkan ada piutang dagang, piutang dagangnya kepada siapa? Piutang jasanya kepada siapa? Ya, orang yang melakukan melakukan pembelian di usaha atau di toko kita misalkan. Nah, kalau utang, nah kita itu utang dengan pihak lainnya, itu siapa saja, utangnya kepada siapa saja. Kemudian persediaan barang, persediaannya jenis barangnya apa saja. Nah, itu sehingga harus ada daftar untuk menyusun buku pembantu ini. Nah, nanti secara total piutangnya berapa yang tercantum itu. Secara rinci juga yaitu dengan buku pembantu piutang, utang maupun persediaan. Nah, buku besar ini catatannya dikumpulkan dari daftar rekening yang ada di jurnal ya. Nanti kemudian buku pembantunya itu juga mencatat tersendiri. Klasifikasi dari rekening, ada rekening neraca. Itu rekening neraca biasanya disebut rekening real. Kenapa real? Ya karena kondisi neraca atau misalkan terdiri dari aktiva, aktivanya itu adalah memang kondisinya saldonya adalah saldo yang nyata, nampak real ya. Kemudian ada kewajiban, itu kewajibannya kepada siapa saja atau hutangnya kepada siapa saja. Kemudian ekuitas, modalnya berapa, perkembangannya berapa. Nah, kemudian kalau laba rugi itu akun-akun nominal. Nominal itu adalah kegiatannya dari suatu usaha. Nah, itu pendapatan dan beban. Itu yang mencerminkan dari usaha yang dilakukan dalam sebuah entitas. Nah, di formulir buku besar itu ada rekening debit, kemudian biasa, kemudian saldo berkolom. Ini jenis buku besarnya saja ya. Itu nanti ada berapa kolom, ini ada kolom yang debitnya lebar, kemudian biasa, kemudian saldonya terdapat di tengah, kemudian ada kolom-kolom nanti saldonya juga ditampilkan, ada yang berganda, setiap masing-masing ada saldonya tersendiri. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, ini yang debit lebar itu menyediakan kolom
sebelah debit lebih lebar bila dibandingkan dengan kreditnya. Ini kalau misalnya tanggal, keterangan, nomor bukti, nomor rekeningnya, kemudian debit, kredit. Nah, itu ya. Kemudian ada yang seperti ini bentuknya. Tanggal, keterangan, kemudian referensi, debit dulu ya. Debit dulu di sebelah kiri, kemudian masih sama tanggal, keterangan, referensi, itu debitnya sebelah, kreditnya sebelah kanan. Nah, itu seperti ini namanya biasanya akunting. Sama-sama lebarnya debitnya sama kreditnya. Kemudian rekening bersaldo di tengah. Nah, ini ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kemudian saldo. Jadi setiap ada pemasukan saldo. Nah, yang kreditnya juga ini, kemudian referensi ada keterangannya. Ini jarang digunakan kalau model seperti ini. Kemudian yang ini bentuknya seperti ini, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian nah ini keterangannya debit, kredit, kemudian saldonya apa? Saldo debit atau saldo kredit. Nah itu, ini juga jarang ya digunakan. Nah ini seperti ini juga bisa, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian saldonya nanti apa? Saldo debit atau saldo kredit. Nah setiap dikurangkan langsung debit, ada masuk kurangkan langsung begitu. Nah, rata-rata biasanya kita menggunakan akun T ya, yang ada sisi akun T tadi bentuknya yang ada di sini nih, biasanya seperti ini. Sorry. Ya, yang ini biasanya ini yang banyak digunakan ya, akun T. Debit, tanggal, keterangan, referensi debit. Terus kemudian tanggal, keterangan, referensi kreditnya. Kemudian nanti debit dijumlahkan sendiri, kredit jumlahkan sendiri, kemudian saldonya adalah saldo apa. Ini namanya akun T. Ini untuk memahami lebih mudah kita menggunakan akun T ini. Ya. Akun T. Ini misalkan nanti akun-akun yang ada di neraca namanya akun kas ya. Akun kas sebelah kiri itu adalah debit, sebelah kanan adalah kredit. Kalau kas bertambah nanti masukkan semuanya ke sebelah debit ya di sini. Kalau berkurang di sebelah kredit. Nah, nanti saldonya antara debit dan kredit banyak di mana? Nah, itu saldonya adalah paling banyak biasanya saldonya saldo debit rata-rata. Nah, ini contohnya. Sisi kiri adalah debit. Kemudian sisi kanan adalah kredit. Ya, di sini piutang juga sama. Kalau misalnya ini piutang, sisi kiri adalah debit, sisi kanan adalah kredit. Gitu, memahaminya. Kemudian nanti yang dari jurnal, seandainya kasnya itu letaknya di sebelah kredit, debit, masukkan semuanya sebelah debit. Nah, sini sebelah debit. Ya. Kalau nanti di jurnal letaknya sebelah kredit, masukkan semuanya sebelah kredit. Nah, baru setelah sampai tanggal akhir bulan dijumlahkan. Nah, jumlahkan. Nanti harus seimbang ini. Seimbangnya bagaimana? Nah, di sini jumlah sisi debitnya berapa? Misalkan ada 10, 9, 50. Nah, sisi kreditnya ada berapa? Misalkan 5, 8. Berarti antara debit dan kredit besar sebelah debit. Nah, dikurangkan saja, nanti saldonya adalah saldo debit. Ya, letakkan di mana saldonya? Letakkan di sisi kredit biar seimbang ini nanti. Tapi ini saldonya adalah karena banyak di sisi debit, maka saldonya adalah saldo debit. Ya, nah seperti ini. Ini nanti 51 ini terletak di sini sehingga saldonya adalah saldo debit. Nah, ya. Pahami nanti saldo inilah yang saldo debit ini nanti dimasukkan ke dalam akun daftar saldo. Letaknya mana? Ya sebelah debit. Ya. Nanti kalau udah contoh Anda paham. Nah, dalam posting ke buku besar, Anda tentu harus menggunakan lebih mudah menggunakan kode rekening ya untuk memposting tersebut. Nah, dari jurnal nanti ada kode rekeningnya akan membantu kemudahan dalam hal memposting.
Kode ini itu ada beberapa kode yang diklasifikasikan, yaitu angka dan huruf bisa atau angka, tapi biasanya menggunakan angka semua ya. Contohnya misalkan, nah, kode urutnya itu bisa mulai 0001, 4 digit bisa ya, atau bahkan 5 digit. Kalau perusahaan tersebut menggunakan akun lebih banyak, biasanya bisa sampai 5 digit atau 6 digit. Nah, itu. Hanya mulainya dari 001. Nah, kodenya nanti bisa fleksibel. Depan itu adalah yang depan sendiri adalah kode akunnya ya. Yang paling belakang bisa kode kelompoknya, misalnya nanti ada kelompok jenis-jenis usahanya. Kemudian berikutnya lagi adalah kelompok akunnya. Contohkan seperti ini. Kelompok aktiva ini wajib ya kalau dari aturan standar akuntansi keuangan. Aktiva itu kodenya dimulai dari 1 sampai 119. Misalkan 4 digit ya 1000 sampai 1999. Nah, utang itu dimulai kode 2 ya sampai 299. Modal itu 3 kodenya. Kemudian pendapatan itu kodenya 4. Beban kodenya 5. Nah, itu ya. Sehingga pos-pos yang lainnya nanti bisa mulai 1001 atau 00. Nah, ini pos-pos yang lain yang mengikuti aktiva apa saja. Contohkan. Nah, dari kelompok-kelompok itu angka-angka tersebut itu mewakili suatu rekening ya. Nah, contohnya tadi misalkan 1 adalah aktiva, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban ya. Nah, contoh lagi ini, aktiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar. Aktiva 1 itu satu tadi aktiva. Aktiva lancar 1. Nanti kalau aktiva tetap 1, 2 seperti itu bisa. Kemudian aktiva lancar masih dibagi lagi kas. Jadi 1. Kas itu juga masih dibagi lagi. Cash in hand, cash in bank atau kas dalam perjalanan bisa 1. Nah, seperti itu. Kemudian nanti piutang. Piutang juga dijabarkan lagi. Misal, ini kan piutang 112. Kemudian piutang jenisnya ada piutang dagang. 1 tadi piutang 2, yang piutang dagang 1. Piutang wesel 1122. Nanti ada lagi misalkan piutang karyawan 1123 dan seterusnya. Nah, ini tinggal akan menggunakan berapa digit. Kemudian kode 2 adalah utang. Nah, utang itu juga dibagi lagi. Utang lancar, utang tetap ya. Utang panjang ya. Kemudian nanti utang wesel sama. Terus tadi sesuai dengan urutannya. Urutan kedua, urutan ketiga modal. Terus sebentar. Oke. Saya sering batuk ya sebentar. Nah, metode untuk memposting itu dari jurnal ya, diposting ke dalam buku besar dengan cara tadi untuk mengeklik yang akan diposting. Anda cari misalkan postingnya kas tadi, terus kodekan di referensinya. Kemudian posting dokumen sumber dari sumbernya dari misalkan dari buku jurnal itu nanti bisa langsung ke buku pembantunya. Posting ke dalam buku pembantu sebagai akibat dari pengisian dokumen sumber yang sekaligus sebagai jurnal. Misalkan nanti ada piutang ya, piutang kepada si A. Nah, nanti piutang secara garis besar nanti masuk ke buku piutang dulu secara global. Nah, piutang masing-masing bisa dicatat ke dalam buku pembantunya ya. Nanti di buku piutang adalah
tercatat piutang A, terus kemudian ada piutang B, semuanya masuk ke buku piutang dulu, baru dipisahkan lagi ke buku pembantu piutang. Nah, itu ya. Nah, cara untuk penanganan sumber dokumen ini itu juga sebagai sumbernya itu rekening yang didebit ya dari jurnal, rekening yang didebit dalam buku besar masuk ke debit, rekening yang dikredit dalam buku besar masuk ke kredit. Jadi tidak berubah sesuai dengan jurnalnya. Nanti Anda nanti bisa pada saat Anda membuat neraca saldo atau daftar saldo itu saldo-saldo yang ada di situ nanti bisa dicocokkan dalam daftar saldo seimbang atau tidaknya pekerjaan dalam hal memposting. Ini saya sebut saja. Ini, nah, kita akan masuk ke contoh soal saja ya, nanti biar tidak bingung. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Pada tanggal 1 November, Chris menyetorkan uang sebesar $25 ke perusahaan. Atas nama perusahaan tersebut Net Solution. Itu ada di buku pengantar akuntansi yang Hongren halaman 59. Kalau Anda buka atau mungkin buku apa ini Warrens ya, halamannya tadi halaman berapa? Itu ada di situ ya. Anda bisa, sudah ada yang pinjam buku? Nah, itu nanti bisa Anda lihat. Nah, gini, kalau tanggal 1 November Chris menyetorkan uang, berarti pada saat Anda menjurnal itu adalah kas perusahaan itu bertambah ya 25 dolar. Kemudian modal itu dikredit $25. Menginvestasikan judulnya ini menginvestasikan atau menyetorkan uangnya ke perusahaan. Nah, bagaimana jurnalnya? Di sini kasnya di debit ya, modalnya di kredit. Ini hubungannya dengan buku besar adalah atau ke posting tadi kasnya letak ini. Kemudian modalnya letakkan sebelah kredit. Ya. Yang nomor 1 tadi. Kemudian berikutnya. Tanggal 5 November, Net Solution, ini perusahaan ini membeli tanah senilai $20 secara tunai. Kalau membeli tanah secara tunai, berarti apa yang bertambah? Tanahnya bertambah. Ada barang bertambah, asetnya bertambah. Berupa apa? Tanah bertambah, kasnya berkurang karena membeli secara tunai. Ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan buku besar? Yang didebit adalah tanah, yang dikredit adalah kas. Maka kasnya letakkan di kredit ini. Kemudian ada akun tanah, ya, letaknya di sebelah debit, ya, karena tadi bertambah ini tanahnya debit, kasnya kredit, kasnya diletakkan di kredit, ya, gitu. Selanjutnya. Pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit sebesar $1.350. Nah, membeli perlengkapan, berarti yang bertambah apa? Perlengkapannya. Ya, ini. Karena dibeli, perlengkapannya bertambah. Ya. Perlengkapannya 1.350. Karena dibeli secara kredit, maka muncul utangnya bertambah 1.350 ini di kredit. Jadi harus ada lawannya. Debitnya adalah karena membeli perlengkapan, kreditnya adalah utang. Nah, nanti yang rekening perlengkapan, Anda buatkan rekening perlengkapan dan utang. Nah, rekening perlengkapan di debit 1.350, utangnya di kredit 1.350. Ya. Paham ya ini ya? Cara mencatatnya seperti ini. Postingnya. Kemudian tanggal 30 November, Net Solution kreditor, berarti bayar utang. Nah, kalau membayar utang, berarti utangnya berkurang. Ya. Utang berkurang itu letaknya di sebelah debit, 950, karena yang buat bayar itu adalah uang, ya, kasnya berkurang, 950. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan utang dan kas.
utangnya. Nah, ini utangnya berkurang di debit. Kemarin ada utang di sini. Ini karena berkurang di debit. Nah, kemudian kasnya berkurang untuk bayar di kredit. Nah, itu. Nah, ini sudah dicatat semua. Kalau sudah dicatat semua, itu persepsikan begini. Akun aset itu tadi apa? Kas, piutang, perlengkapan, kemudian ada peralatan. Ya. Kalau bertambah, Anda letakkan di debit, kalau berkurang letakkan di kredit. Kewajiban bertambah di mana? Kredit, berkurang di debit. Ya, bertambah apa? Muncul hutang baru ya. Kalau bertambah di sini. Kemudian ekuitas ini sama, ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, itu kuncinya Anda ini harus dipahami di sini ya, kuncinya. Nah, sehingga nanti akun-akun ada di neraca tadi yang aset itu, aset ini kan aset terdiri dari kas ya. Kas, piutang, persediaan, peralatan. Nah, kalau bertambah letaknya di sini. Ini semuanya asetnya ada di debit. Kewajiban di kredit, ekuitas di kredit. Nah, tinggal Anda memahami ini ya. Ini kalau bertambah di kredit, berkurang di debit. Seperti itu. Ini yang ada di neraca. Ya. Contohnya kalau pendapatan tadi, ini tadi yang berhubungan dengan kas. Sekarang berhubungan dengan laba rugi. Ya, misalkan berhubungan dengan laba rugi. Net Solution menerima pembayaran jasa sebesar 7.500 dari pelanggan. Berarti Net Solution ini menerima pendapatan, kasnya bertambah. Ya. Kasnya bertambah 7.500 atas apa? Atas hasil pendapatan. Berarti hubungannya dengan kas dan pendapatan. Ya. Kasnya bertambah, ya 18 ini kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Ya, letakkan di kredit. Kemudian, nah selama bulan tersebut Net Solution membayar beban. Ada beban upah, beban sewa, beban utilitas. Utilitas itu yang dimaksud adalah listrik, air, biasanya jadi satu dengan atas nama utilitas. Ya, dan rupa-rupa. Nah ini sendiri-sendiri rekeningnya, upah, beban upah sendiri, kemudian beban sewa sendiri 800, beban utilitas 450, beban rupa-rupa. Nah, total bebannya berapa? Ini karena dibayar berarti kasnya berkurang. Ya, untuk bayar. Nah, ini semua beban-beban ada kan bebannya bertambah nih, beban bertambah sebelah debit, untuk membayar kasnya berkurang sebelah kredit. Nah, nanti ada hubungannya dengan rekening beban masing-masing. Tadi ada rekening beban upah, rekening beban sewa, rekening beban utilitas, rekening beban rupa-rupa, letaknya tadi sebelah debit semua, Anda letakkan semua di sebelah debit. Nah, kreditnya apa? Kasnya berkurang, diletakkan di sebelah debit. Nah, seperti itu. Ya, nanti tinggal akhir sudah dicatat semua, tinggal di jumlah saldo-saldonya, di debit berapa, di kredit berapa. Ya, ini rekening-rekening yang berhubungan dengan pendapatan dan beban. Ya. Sehingga nanti seluruh debit dijumlahkan dan seluruh kredit juga dijumlahkan. Saldonya letakkan di jumlahnya besar yang mana. Nanti itu sebagai saldo debit atau saldo kredit. Nah, kemudian tanggal 31 ya, catatan menunjukkan bahwa persediaan perlengkapan itu sebesar 800. Ini pada saat akhir bulan kok dilihat dalam gudang persediaannya tinggal 800. Bahwa persediaan dicatat menunjukkan bahwa persediaan perlengkapan sebesar 800 itu telah digunakan. Nah, Anda harus mencari ini ada hubungannya dengan perlengkapan atau tidak. Nah, berarti kalau digunakan, nah yang digunakan inilah yang sebagai beban, ya. Berarti beban perlengkapan, kreditnya mengurangi perlengkapan, bukan mengurangi kas, ya, di akhir bulan, mengurangi perlengkapannya, ya. Paham yang di sini?
Ini beban perlengkapan menunjukkan persediaan ya sebesar 800 itu telah dipakai. Kalau ada kata-kata telah dipakai berarti menjadi beban. Bebannya 800 mengurangi perlengkapan. Oke. Terus nanti di sini ada hubungannya dengan beban. Bebannya 800, perlengkapannya berkurang karena sudah digunakan. Nah, dalam menilai daftar akun tadi yang itu sudah dijumlahkan semua. Nanti kalau sudah terjumlahkan semua, semuanya daftar akun-akun baik akun yang ada di daftar neraca, misalnya aset, kemudian piutang, persediaan, kemudian hutang maupun modal, serta akun-akun yang ada di laba rugi, pendapatan dan beban, itu semuanya dicantumkan dalam daftar neraca, ya, atau saldo, daftar saldo. Sehingga namanya saja neraca, maka debit dan kreditnya itu nanti kalau sudah dicek dari akun-akun ini akan seimbang, jumlahnya akan seimbang kalau kita jumlahkan di daftarnya. Ya. Nah, dalam akun laporan laba rugi, kalau beban bertambah tadi, beban muncul beban berarti di debit, kalau nanti beban berkurang di kredit. Yang pendapatan, kalau pendapatannya bertambah di kredit, pendapatannya berkurang di debit. Nah itu kunci untuk laba ruginya di sini ya. Kalau dalam hal Anda memposting. Nah ini beban akun pendapatan ya, kalau bertambah, ini beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit. Gitu. Oke, terus kalau ada penarikan prive bagaimana? Nah, contohnya misalkan tanggal 30 November Kris menarik uang, ini berhubungan dengan modal ya. Kris menarik uang tunainya sebesar $2.000 dari perusahaannya untuk kepentingan pribadi. Berarti prive ya. Prive sebesar 2.000. Kasnya berkurang karena uangnya diambil. Terus di sini nanti kas berkurang, di sini ada prive. Nah, prive inilah nanti yang akan mempengaruhi modal ya, pada saat membuat perubahan modal. Nah itu, sehingga kalau Anda sudah catat semua berarti saldo normal, Anda harus ingat saldo normalnya. Kalau saldo normal dalam aset itu di debit, kewajiban normalnya di kredit, ekuitas atau modal normalnya di kredit, penarikan modal atau prive tadi di debit, kemudian akun laba rugi kalau pendapatan itu di kredit, beban di debit, itu saldo normalnya. Tapi kalau mengalami penurunan dan lain-lain, kenaikan atau penurunan, nah ini posisinya seperti ini, kredit ya. Aset mengalami penurunan di kredit, kewajiban mengalami penurunan di debit. Modal mengalami penurunan di kredit. Oke ya, paham ya? Nah, bagaimana dengan rekening pembantu? Nah, rekening pembantu ini diambil dari buku besar. Ya, buku besar tadi, misalkan tadi jurnal buku besar adalah piutang. Itu yang ada di rekening pembantu adalah rekening piutang, rekening persediaan, dan rekening hutang. Ya. Di buku pembantu piutang misalkan tadi di jurnal misalkan atau masuk ke buku besar ada piutang A atau piutang toko A. Nah itu toko A, nanti piutang lagi toko B. Nah itu masing-masing nama-nama tersebut dipisahkan tersendiri dalam buku pembantu. Ya. Fungsinya nanti untuk mengetahui bahwa di buku pembantu tersebut nanti, oh ya utangnya si A tinggal berapa, utangnya si B kepada si B tinggal berapa, kemudian piutangnya si A, nah tinggal berapa, ini tentu bisa diketahui dari buku pembantu. Kalau secara global itu ada di buku piutangnya atau buku utangnya maupun buku persediaan.
Nah, agar kita lebih paham lagi, mari kita latihan ke RM musik ya. Nah, ada yang ditanyakan sebelum masuk ke latihan? Paham? Halo? Paham ya? Kita masuk ke, ini tak stop screen dulu. Kita masuk ke latihan. Oke, kelihatan kecil ya. Halo, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Baik. Nah, sudah paham atau bingung dalam hal menjurnal, posting? Paham ya? Nah, kemarin kita sudah memposting di buku besar dari transaksi-transaksi yang ada di sini, di RM Musik ini ya. Pelajari dengan lengkap bagaimana Anda proses jurnal, dan sudah kita jurnal. Nah, jurnal ini masuk semuanya, terus nanti dijumlahkan di akhir bulan. Jumlahnya seimbang, oke. Baru setelah itu, proses berikutnya lagi Anda ke posting ya. Posting, contohnya akan memposting, Anda membuat daftar rekening dulu. Data rekeningnya dari mana? Ini dari sini. Kemarin ada pemberitahuan di sini, nama-nama rekeningnya. Ini ada rekening kas, Anda buatkan dulu, piutang, perlengkapan, asuransi, ini semua daftar rekening ada di sini. Anda buatkan dulu untuk buku besarnya, ya, dengan akun T biasa bisa. Nah, setelah itu masuk, nanti Anda masukkan daftar saldo awal, ya. Ini berarti setelah Anda buatkan dulu postingnya. Nah, misalkan seperti ini, kas, tanggal keterangan nomor referensi, debit, kredit, saldo. Nah, di sini tanggal 1 bulan 7 ada saldo awal. Anda cantumkan dulu saldo awal. Ya. Kemudian kas tadi sudah 11, 12-nya saya geser ke sini, 12-nya ini piutang ya. Terus 13-nya denda, 13 ini piutang. Terus ini urut 14 ya. 14 ini saya letakkan sebelah sini karena kecil. Perlengkapan, asuransi dibayar di muka, semua saldo awal masukkan dulu saldo awalnya ya. Terus ke sini peralatan. Nah, sampai semuanya daftar yang ada di ini, di sini itu masuk semuanya dulu. Nah, terus plus saldonya. Kalau kas saldo debit, piutang saldo debit, perlengkapan di debit, utang. Nah, ini utang di kredit, coba kita lihat. Buku besar utang, saldonya buku besar utang, di posting tadi utang. Kita cari utang. Nah, ini utang ya. Utang saldonya adalah saldo kredit di sini, saldo kredit. Nah, ini masukkan ke saldo. Kalau Anda enggak enggak paham, ini berarti bukan saldo kredit sini ya, tapi letakkan di saldo aja. Tapi di sini Anda tulis saldo kredit ya. Kemudian nanti debit kreditnya agar lebih mudah. Kalau letakkan di sini nanti ke jumlah, Anda tidak tahu jumlah yang transaksi yang terjadi pada periode tersebut. Itu kalau saya lebih mudah adalah saldonya adalah di sini tulis saldo kredit, letakkan di sini di daftar saldo. Nah, sehingga di sini nanti kolomnya adalah kolom tanggal keterangan, referensi, debit, kredit, saldo. Nah, setiap saldo-saldo Anda kasih keterangan seperti ini. Ya. Oke, nah ini lebih mudah. Terus setelah itu baru Anda masuk ke posting. Nah, posting misalkan tanggal 1 bulan 7 kas. Kasnya ini ada di debit 5 juta.
ya. Ini Anda tulis kalau mau mencatat ke posting, berarti ini satu-satu masuk ke kas. Berarti saya postingkan ke kas tanggal ini 5 juta, ya. Itu masuk debit. Mau dicari debit-debitnya dulu juga boleh, atau mau urut juga boleh, ya. Kemudian tanggal 1 sudah, ini sudah dicatat satu-satu. Modal mau urutkan ke sini atau mungkin kas dulu, satu-satu lagi kasnya, ya. Ini kas. Oh, ini kredit, berarti di kas posting kas kredit. Nah, letakkan sini, ini satu, ya. Dari jurnal sudah. Kemudian lagi jurnal berikutnya lagi ini, sehingga ditulis nih kodenya satu-satu sudah diposting. Kemudian kasnya kredit lagi, masukkan lagi ke kredit. Kas, ini masih kas, masih dalam akun kas nih. Akun kas di sini, kuncinya masih di sini, ya. Sehingga yang debit, yang kredit, masukkan ke kredit. Apa keterangannya? Asuransi dibayar di muka atau uang muka asuransi. Ini asuransi dibayar di muka. Tanggal 2 bulan 7 kasnya di debit, ya. Kalau sudah Anda cantumkan ini di sini, Anda kasih kode bahwa Anda sudah memasukkan. Ini satu-satu. Ini tanggal 2 letaknya di kredit, debit. Berarti di posting ini tanggal 2 letaknya di debit. Begitu. Terus berikutnya lagi ini juga dikasih kode satu-satu, terus 3 bulan 7 debit, ya, berarti masuk ke debit, postingnya ke debit 72, ya. Terus berikutnya ini langsung Anda ketik di sini kodenya sudah diposting. Kemudian 3 bulan 7 ini kasnya lagi di kredit, masuk kredit nih. Terus di sini kas, ini kredit, ya, masuk ke kredit lagi di 4 bulan 7, 4 bulan 7 ini. Nah, ini kredit lagi. Kalau sudah dikasih, ya dikasih nanti di jurnal dikasih kode. Nah, ini kas sudah satu-satu, dan seterusnya semuanya kas, masukkan semuanya. Nah, ini sudah terkode bahwa semua sudah dimasukkan ke dalam posting kas semuanya diselesaikan dulu kasnya. Udah habis kasnya mana? Oh, ini kas nih. Terakhir 31, ini satu-satu. Kasnya di mana ini? Di kredit, ya. Kasnya di kredit, posting 31, kasnya di kredit. Berapa jumlahnya tadi? 1250. 1250 kredit ini sudah dimasukkan. Nah, kalau sudah dimasukkan, Anda jumlahkan aja sum ini, di sum, ya, debitnya, kemudian di sum kreditnya, oke. Terus ini debit min kredit, jumlahnya sekian. Terus tadi ada saldo awal tadi kan, saldo apa ini? Saldo debit, ya. Berarti antara debit dan kredit banyak mana? Saldonya ini tambahkan aja ini saldonya. Nah, ini tinggal tambahkan. Berarti ada saldo 9945. Ini saldonya apa? Banyak debit, ya, banyak di debit, berarti saldo debit, ya. Ini 9945. Kalau Anda mau ngecek ini satu persatu dirumuskan. Nah, di sini berarti ada saldo kita, kalau debit menambah, kalau kredit mengurangi, rumusnya itu, ya. Kemudian lagi di bawahnya ada saldo. Nah, dari saldo sini ditambah saldo ini, ditambah debit dikurangi kredit. Nah, terus tinggal copy ke bawah rumus ini, ya. Nanti di copy ke bawah. Copy ke bawah. Seret. Sampai sini. Ini kan. Nah, jumlahnya nanti, nah, sama. Kalau Anda hitung satu-satu, oh, berarti setiap hari Anda mengetahui. Kalau ada saldo kemarin 9095 bertambah 500, berarti 9595. Terus nanti bertambah lagi 3.012. Nah, berkurang. Kemudian berkurang lagi. Nah,
Oh, berarti sampai terakhir 9945. Di jumlah secara global pun sama. Dari sini sum di jumlah, ini di jumlah sama. Berarti nah, nanti masing-masing saldo ini saldo ini dimasukkan kemana? Ke daftar saldo. Anda buat daftar saldo. Daftar saldonya ini saldo apa? Saldo kas. Berarti daftar saldo. Nih, daftar saldonya kas. Satu-satu nanti kas. Letakkan sebelah mana debit? Nah, ini debit letaknya ya. Nih, oke, berarti ini sudah oke. Anda kasih tanda dulu di sini oke. Ya, 99 ini dari posting ini. Nah, ini 99. Kemudian berikutnya lagi tadi setelah satu-satu Anda masuk ke piutang, coba piutang 1-2. Nah, piutang ya 1-2. Saldo awalnya Anda letakkan ke saldo, terus masuk jurnal. Jurnal yang ada piutangnya mana ya? Oh, ini enggak ada. Ini tanggal 2. Berarti 1-2 piutang 1 juta di kredit. Ini letaknya di mana tadi jurnalnya? Piutangnya ada di kredit ya kan? Piutangnya ada di kredit. Nah, ya. Maka diposting letakkan kredit. Nah, kemudian tanggal berapa lagi ada piutang. Ini enggak ada. Ke bawah dulu dihabiskan. Nah, piutang. Ada lagi piutang enggak? Nah, ini piutang ada nih. Tanggal 23 bulan 7. Ini kodenya 12. Besar di mana ini? Di debit ya. Ini debit ya. Berarti dalam posting piutang tanggal ini berarti 23 ini di debit ya. Debit 1750. Ini sudah diposting, Anda di sini kasih 12. Ya. Terus piutang lagi mana? Oh, ini ada 30 ini 1 juta ya. 1 juta. 30 1 juta letaknya di debit. 31 juta letaknya di debit ya, dari pendapatan. Sehingga jurnal ini dikasih tanda 12. Oke. Cari lagi piutangnya, sudah enggak ada. Setelah sudah enggak ada, jumlahkan. Debitnya ada berapa ya. Kreditnya ada berapa, kemudian debit kurangi kredit. Debit dikurangi kredit. Ada ini. Kemudian saldo awal tadi 1 berarti 27. Kalau mau ke sini juga bisa. Berarti ini ada sekian ditambah ini dikurangi ini. Benar enggak? Oh. Ya, penerimaan. Oh, salah. Kalau piutang itu bertambah. Oh, piutangnya debit ya tadi ya. Piutang saldonya adalah saldo debit. Berarti penerimaan. Oh iya, ada pembayaran ya. Ini ditambah debit ya, dikurangi kredit. Benar ya? Oh, maaf. Ini ditambah debit, dikurangi kredit. Coba tarik ke bawah. Sama. Ya, oke. Sama ya. Saldo terakhir 27, di sini 27. Nah, saldo piutang. Anda masukkan daftar saldo. Piutang 27 tadi 2750. Ini juga sama, dicek ini sama. Model yang seperti ini Anda sum. Kemudian di sini juga Anda sum. Terus ini dikurangi ini, saldo awalnya ini, saldo akhir ini. Nah, itu. Kalau mau ditulis yang seperti ini juga boleh tadi. Sini debit ditambah debit dikurangi kredit. Saldo ditambah debit dikurangi kredit. Saldo ini saldo ditambah debit kurangi kredit. Nah, hasilnya sama juga. Ya. Sehingga data ini daftar saldo dimasukkan ke dalam daftar saldo. Piutang 27 itu sudah oke. Sama. Ya. Nah, berikutnya lagi perlengkapan. Nanti tinggal melihat perlengkapan. Perlengkapan Anda lihat saldo awalnya, kemudian ada jurnalnya di mana perlengkapan. Perlengkapan Anda cari, oh ini enggak ada.
Yang ada perlengkapan mana? Ini 14. Letaknya di mana? Di debit. Berarti posting di debit hanya 1. Oke. Yang lainnya sudah nggak ada. Berarti ini sudah 14. Lainnya perlengkapan nggak ada, ya sudah. Berarti cuma 1. Jumlahkan aja. Debitnya berapa, kreditnya berapa. Tambahkan saldo. Oke, 1, 2. Kalau ini ada, ini berarti ini ditambah debit dikurangi kredit. Nah, berarti ada sama. Masukkan ke daftar saldo perlengkapan. Sama. Nah, begitu seterusnya. Nanti kalau sudah Anda misalkan saldo-saldo tadi, ada perlengkapan, ada perlengkapan, ada asuransi, terus ada saldonya apa. Nah, ini saldo-saldo ini, saldo-saldo ini saldo debit, berarti banyak debit ya. Banyak debit, ini saldo debit, saldo debit. Nah, terus kemudian utang. Utang itu banyak di kredit ini, banyak di kredit itu jumlahnya, berarti sini saldo kredit. Nah, kalau saldo kredit berarti di sini di daftar saldo tadi letakkan di kredit utang, letakkan di kredit. Nah, itu ya. Mana yang banyak letakkan di situ. Nah, sehingga nanti kalau sudah ada jumlah sum, ada jumlah di sum, kemudian di sini juga di sum, seimbang. Nah, Anda sudah berarti dalam memposting ini yang dicantumkan apa? Kas, ini daftar-daftarnya dulu sampai utang, ini neraca, kemudian modal, prive, nah baru rekening-rekening akun yang ada di laba rugi, pendapatan, beban. Nah, kemudian jumlahkan, jumlahnya seimbang, berarti oke. Pekerjaan saya sudah dalam posting sudah selesai, ya. Posting dan saldo, berarti yang saya posting di sini sudah benar karena secara neraca, secara seimbang, dalam daftar saldo sudah seimbang yang dipostingkan di masing-masing akunnya tadi. Begitu? Ya, ini terus kayak gitu sama, tinggal udah diposting semua, nanti di sini mesti ada tandanya. Ini di referensi ini tertanda sudah posting semua, Anda kasih referensi. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Sulit tidak? Halo, silakan. Halo. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan, Mas. Itu yang diposting sampai tanggal 31, Bu. Ya, betul. Sampai di jurnal sampai 31, berarti diposting semua ke buku besar. Postingnya semua. Oke, di sini. Semuanya sudah terposting nama-nama akunnya sendiri. Terus baru setelah posting ini tadi, mau mencocokkan, saya dalam memposting ini sudah betul belum ya? Nah, ini. Bagaimana kalau ada kesalahan, misalkan seharusnya Anda posting di debit, tapi Anda letakkan di kredit. Ini bisa juga terjadi kesalahan. Ini, misalkan di sini ya, ini seharusnya debit, tapi Anda letakkan di situ. Berarti saldonya kan 77 di beban lain-lain, saldonya 77 ya, misalkan ini tadi. Saldonya di beban lain-lain ini. Akhirnya seimbang nggak ini posisinya? Tidak ya? Tidak seimbang toh? Kalau dicek. Nah, ini. Berarti ada yang salah nih. Bingung yang salah mana? Harus dikoreksi satu-satu dulu. Oh iya, saldonya tadi. Anda harus mengoreksi dulu di daftar saldo ini. Mana sih saldo yang belum benar? Satu-satu dicek. Oh, ini sudah belum. Link saja nih. Nah, ini makanya kita linkkan. Oh iya, iya. Oh ini berarti mungkin ya, nih selisihnya kok ada di sini. Berarti mungkin yang sini yang debitnya lihat postingnya tadi. Oh iya. Terus ini cocokkan dengan jurnal juga. Oh ya mungkin tadi di sini. Nah ini seharusnya kok ada beban lain-lain di debit. Beban tuh tanya kalau bertambah, coba lihat beban berarti dari jurnal.
beban semua beban ada di mana? Berarti beban tadi, beban apa ya tadi yang kok ada di debit, dilihat beban lain-lain, coba beban lain-lain. Nah, ya beban lain-lain ada di debit. Saya keliru meletakkan di kredit, maka ini saya pindahkan 540. Nah, ini tak buang karena di sini letaknya tadi salah. Nah, itu. Sehingga kalau lihat tadi di sini, sudah seimbang. Nanti itu. Ada lagi meletakkan di mana yang salah. Misalkan ada hutang letaknya seharusnya di debit hutang. Misalkan ini tadi letaknya beban. Misalkan hutang. Dalam hal ini hutang. Ya, ada hutang mana hutangnya? Ada ke atas sini ya. Seharusnya hutang itu 7.500.000 itu letaknya di kredit ya. Tapi Anda yang 850 aja. Yang 850 seharusnya letaknya di kredit, tapi Anda lupa meletakkan, kok Anda meletakkan di debit. Ini misalkan gitu ya. Saldonya di sini tetap sama sih saldonya, misalkan ini ya. Saldonya 66. Coba kita lihat hutang. Hutang saldonya adalah 66. Dari hutang ini di sini juga 66 sama, sudah sama. Tapi dalam hal ini tadi hutang 66 sama, atau Anda sudah posting sama, saldonya sama, letakkan di sini juga sama, tapi dalam hal penjumlahan di daftar saldo jadi tidak sama. Lah, kok tidak sama ini? Apa yang kira-kira belum? Nah, Anda mencocokkan lagi. Kok tidak seimbang, banyak yang sini, berarti Anda cocokkan dulu yang kreditnya. Kreditnya itu apa saja, toh utang, pendapatan. Nah, nanti kalau sudah dicocokkan utangnya coba kita lihat di mana, di jurnal ya. Jurnal utangnya kok 66. Ini ada, kita lihat utangnya dulu. Utangnya yang tanggal 3 betul belum? Tanggal 3. Tanggal 3 utangnya sudah betul apa belum? Tanggal 3 ini utangnya di debit. Nah, iya utangnya di debit betul. Tanggal 5 utangnya di mana? Tanggal 5 utangnya di kredit, betul. Ini betul, ya betul letaknya di kredit. Tanggal 18 utangnya di mana ya? Utangnya di kredit 850. Wow, lah ini utangnya di kredit kok saya letakkan di sini. Nah, berarti ini salah, pindahkan letaknya di sini. Ini salah memposting. Nah, berarti sudah. Berarti saldonya ini kan kalau Anda jumlah dengan Excel kan otomatis ya, menggunakan Excel. Kalau Anda menggunakan kalkulator nama akan sulit, ini lebih mudah menggunakan Excel. Nah, sehingga nanti postingnya ini 830, jurnalnya tadi ya sudah betul 850 di kredit, di sini juga letaknya sudah di kredit. Coba kita cek data saldonya. Nah, sudah seimbang. Ada yang kekeliruan. Begitu ya cara mengkoreksinya. Nah, oke. Sulit enggak? Ini kuncinya nanti di daftar saldo. Kalau sudah jurnal, posting, daftar saldo, seimbang belum. Ini daftar saldo ini harus dijumlahkan. Kalau besok Anda mengerjakan latihan harus dijumlahkan. Nanti saya kasih latihan lagi. Besok kita masuk ke koreksi kesalahan. Coba kita koreksi kesalahan dan saya akan buatkan untuk contoh soal lagi yang beda. Ini kita masih RM musil, jadi ada nanti prosesnya bisa rutin ya, dari soal, kemudian diposting, di jurnal, kemudian diposting, baru ke daftar saldo. Ya. Oke, paham? Besok kita masuk ke koreksi, jurnal koreksi. Ada keliru, gimana kelirunya? Keliru angka juga bisa, misalkan 850 ditulis 580. Coba kita uji cobakan misalkan. Ini kan sebenarnya 850, tapi Anda keliru menulis 80. Nah, misalkan itu ya. Coba seimbang. Mungkin seimbang.
Nah, oh tidak malahan, ya tidak. Nah, gitu. Salah ya dalam hal menulis angkanya. Seharusnya 850 tapi tadi ditulis 580. Nah, ini beginilah. Nanti kalau salah menulis di sini, tentunya di sini juga tidak menimbulkan tidak sama, tidak seimbang. Ya. Oke. Begitu. Jadi nanti bisa cara ngoreksi kesalahannya seperti apa. Besok kita kenal itu. Oke, ada pertanyaan? Ini saya nanti bisa. Nah, ini bagaimana nanti mengoreksi ini penyesuaian kalau besok. Koreksi kesalahan dulu. Besok masuk koreksi kesalahan dulu. Daftar saldo sudah, Anda sudah bisa membuat dari posting daftar saldo seimbang. Nah, kok daftar saldo tidak seimbang, bagaimana mengoreksinya? Besok. Ada pertanyaan? Cukup? Halo? Halo, pada kemana ini? Bu, Mas, ya Mas. itu yang daftar saldo debit ditambah semua ya Bu? Daftar saldo ini? Iya, debit ditambah, kredit ditambah. Terus, Yang dari posting? Dari posting, Anda bisa, maksud saya bisa mencocokkan di sini ya. Kalau misalnya tadi kas, ya. Kas, kasih contoh kas. Nah, kas ini kan sudah Anda posting semuanya. Anda bisa tanpa harus debit kredit, ini langsung dijumlahkan sum di sini, langsung sum di sini juga bisa. Cuman ini menggambarkan ini sum, terus kemudian debit dikurangi kredit, ya, yang ini debit dikurangi kredit, berapa jumlahnya, saldo awal tadi berapa, jumlahnya ini. Cuman ini saya akan menggambarkan, kalau Anda langsung mencatat debit kredit sini juga hasilnya sama. Tinggal Anda mau menggunakan jumlah ke bawah, ini jumlahnya sini, atau mau dijumlah ke sini. Misalkan ini tidak dicantumkan di sini juga boleh, ini misalkan tidak dicantumkan di sini juga boleh. Ini cuma nyocokin aja. Nah, Anda akan lebih mudah mana? Ini tidak usah dicantumkan. Ini saldo awalnya tadi 39. Oh, ini saldo awal yang dicantumkan. Tapi ya, debitnya berapa, kreditnya berapa, totalnya debit dikurangi kredit, saldo awal, ini kan dari atas ya, saldo awal tadi, totalnya sekian. Nah, ini nanti dilingkan ke sini ke daftar saldo. Makanya daftar kas ini, kalau saya seperti ini sama dengan, tak linkkan dengan posting. Nah, daftar ini juga saya linkkan ini. Saya linkkan. Tapi kalau Anda program nanti ya nggak boleh dilingkan kayak gitu ya, jadi berat sekali. Nanti boleh diprogram pakai program. Nah itu maksudnya gitu Mas. Ya ini sehingga ini. Ya sama yang lainnya juga, rekening yang lainnya juga. Nanti disam dulu, debit, sum dulu kredit. Nah ini seperti ini. Ini rekening apa ini? Ini rekening peralatan. Peralatan kan hanya satu transaksi sum. Ini sudah disam. Di sini tidak ada, berarti rumusnya adalah debit dikurangi kredit, saldo awalnya perlengkapan ada enggak? Informasi awal tadi di saat di sini. Perlengkapan ada tidak? Saldo perlengkapan. Nah, perlengkapan ada 170. Mungkin hilang. 170. Perlengkapan apa peralatan? Oh, ini peralatan. Kalau peralatan tadi peralatan dicari. Di soal peralatan ada kosong, gitu, kosong. Berarti di sini peralatan tidak ada saldonya, ya. Berarti ya sudah saldonya nggak ada, ya tinggal ini ditambahkan aja. Ini tadi saldo selisihnya ditambah saldo awal, dah. Ini langsung dilingkan 7,5 daftar saldo peralatan.
linkkan aja di peralatan daftar di ini posting. Nah, gitu. Udah tinggal itu nanti kan ini di bawah sendiri ini nanti otomatis kok ini Anda langsung jumlahkan aja sum ke atas. Kalau ada yang belum dikerjakan di sini mestinya nanti belum seimbang. Kalau sudah masuk semua data rekeningnya, ini nanti akan otomatis menjumlah dan Anda mengetahui oh pekerjaan saya sudah seimbang. Nah, berarti yang saya kerjakan adalah rata-rata sudah benar. Begitu, ya. Ada lagi? Mas Fajar tadi mau tanya apa, Mas? Mboten, Bu. Oh, betul. Oke, ada lagi, ada yang cukup? Apa kalau jawaban yang untuk Share, apa tak share. pembandingan Tak share. Ya, tak share buat belajar Anda. siap, Bu. Matur nuwun. Oke. Oke. Cukup ya? Nanti agak siangan atau nanti malam lah tak share untuk sampai daftar saldo aja. Saya kunci sampai daftar saldo, saya share biar Anda nanti untuk proses dari soal tadi bagaimana kemudian persamaan akuntansi kemarin sudah, kemudian proses jurnal juga sudah. Nah, hari ini Anda posting, sudah bisa memposting. Dari posting itu kan postingan saya benar enggak ya? Nah, ini dari daftar saldo. Ya, besok saya akan mengenalkan tentang penyesuaian atau penyesuaiannya besok. Koreksi kesalahan dulu aja. Kok tidak seimbang di sini? Nah, tidak seimbang di sini ada kesalahan. Nah, nanti bagaimana cara mengkoreksi kesalahan tersebut? Begitu. Ya, baik. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya akhiri. Paham ya? Mudah ya? Insya Allah, Bu. Oh, baiklah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini aja. Nanti sedikit demi sedikit kita banyak latihan. Tentunya Anda akan tambah paham untuk akuntansi dasar ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya.